Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Seperti biasa, saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam UIN Araniri yang akan membawakan tugas video tentang asesmen kompetensi minimum atau sering kita kenal AKM. Program ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Kemenristek. Kemudian dicanangkan langsung oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim. Langsung saja ke pengertian asesmen kompetensi minimum. AKM ini baru dicanangkan oleh pemerintah secara nasional, akan dijalankan pada tahun 2021 sekarang. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua ukuran kompetensi yang sangat mendasar. Yang pertama adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, hal-hal inilah yang mungkin canangkan oleh pemerintah sebagai pembentuk pengganti ujian nasional. Kemudian apa saja yang diukur dalam AKM? Yang diukur diantaranya ada mutu ukuran menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum mengukur literasi membaca, numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non kognitif. Yang ketiga, survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Kemudian bagian lainnya adalah siapa saja yang mengikuti AKM. Di antaranya ada 3 instrumen yang mengikuti, yaitu murid, guru, dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Untuk peserta didik diantaranya adalah peserta didik yang kelas 5, kelas 8, kelas 11, berarti di bawah kelas akhir. Kelas 11 itu berarti di bawahnya kelas 12 di tingkat sekolah lanjutan, sekolah menengah atas. Kemudian kelas 8 itu di bawah kelas 9 berarti SMP atau SLTP. Kemudian kelas 5 itu di bawah kelas 6 berada pada posisi tingkatan sekolah dasar. Yang kedua adalah pendidikan kesetaraan peserta didik, warga belajar kelas 6, kelas 9, kelas 12 yang memerlukan. Ini dikhususkan untuk kesetaraan, pendidikan kesetaraan ya. Itu diuntukkan untuk di kelas-kelas akhirnya. Itu perbedaan sedikit dengan poin 1. Kemudian setiap peserta mengajar AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini berkaitan dengan kesiapan yang ada di sekolah, misalnya fasilitas komputer, laboratorium komputer maksudnya, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti adanya jaringan. Kemudian yang kedua adalah guru yang mengajarkan survei lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian ada satuan pendidikan adalah kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Tujuannya apa saja? Ada 5 tujuannya: literasi membaca dan numerasi, kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi artinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Kemudian yang kedua, mengingatkan kemampuan literasi peserta didik, artinya ini membiasakan para peserta didik selalu membaca dan membaca, karena membaca merupakan jembatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan potensi murid secara utuh, jadi memberikan karakter kepada peserta didik agar mereka mandiri. Kemudian yang keempat, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Artinya mengembalikan kembali jati diri bangsa agar mereka peserta didik dapat mengembangkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan cinta tanah air, rasa nasionalisme lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, ini yang terakhir adalah evaluasi apa saja yang dapat didiagnosis, masalah apa saja yang harus dikembangkan, masalah apa saja yang ada yang kurang, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan hasil asesmen secara nasional ya. Ada pemetaan mutu pendidikan, hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi peserta didik ataupun kinerja guru sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2001 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri perbaikan dan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Kemudian yang kedua adalah ujian penyetaraan. Khusus untuk ujian para penyetaraan ini secara nasional berfungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Kemudian yang digunakan sebagai ujian penyetaraan AKM literasi dan AKM numerasi, sama dengan yang di atas tadi. Kemudian apa saja komponen-komponen AKM? Yang pertama ada numerasi, kemudian konten, bagian-bagiannya adalah konten, bilangan, pengukuran geometri, data, kemudian aljabar, progres, kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran. Yang bagian tiganya konteks, personal, sosial, kultural, saintifik. Dan yang kedua adalah literasi membaca. Konten ada sama, konten, progresif, konteks, cuma perbedaannya teks informasi, teks sastra ya tentang masalah literasi tadi. Kemudian yang kognitifnya menggunakan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteksnya personal sama, sosial, budaya, dan saintifik. Yang terakhir adalah komponen soal-soal AKM khusus pendidikan agama Islam yang sedang saya bawakan. Apa itu soal AKM? Soal yang menyangkut tentang kehidupan secara langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi nanti para guru diwajibkan membuat soal-soal sejenis AKM, karena soal-soal inilah yang tentunya dapat memikat para peserta didik untuk ikut memicu prestasi-prestasi mereka. Itu saja dari saya. Di sini sudah saya buat ada contoh 15 soal AKM. Mudah-mudahan tugas saya ini dapat diterima oleh Bapak dosen. Saya berharap dan memohon dengan sangat mudah-mudahan tugas saya diterima oleh Pak dosen. Itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.